Selamat pagi anak-anak Ibu. Kita mulai pelajaran prakarya kembali hari ini. Apa kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6 di prakarya kelas 8. Sudah siap untuk belajar kan? Oke, kita mulai. Hari ini kita akan masuk bab yang ketiga, yaitu aspek budidaya, yaitu budidaya ternak kesayangan. Ini adalah pertama dari kita. Nanti di sini kita akan belajar jenis-jenis ternak kesayangan, kemudian sarana budidaya ternak kesayangan, tahapan budidaya ternak kesayangan. Dan dari pelajaran ini, Ibu berharap nanti anak-anak Ibu bisa menjelaskan apa itu ternak kesayangan, menyebutkan jenis dan karakteristik ternak kesayangan, kemudian menjelaskan sarana produksi dan juga tahapan budidaya ternak kesayangan. Oke anak-anak, kita mulai. Apakah pengertian dari ternak kesayangan? Nah, dari gambar ini sebenarnya anak-anak pasti sudah tahu apa itu ternak kesayangan, tapi kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ternak kesayangan itu adalah ternak atau hewan yang dipelihara, dirawat, dipenuhi kebutuhannya karena memiliki keunikan, kelucuan, atau memiliki daya jual yang bagus. Nah, ini sudah ada contohnya ya, seperti burung. Ini ya, ada burung, kemudian ada ikan. Nah, ternak kesayangan itu dia dibudidayakan secara terencana dan dikembangkan agar tetap lestari sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Itu dia untuk ternak kesayangannya. Jadi sampai di sini sudah paham ya nak, apa itu ternak kesayangan? Oke. Kemudian jenis-jenis ternak kesayangan. Nah, ternak kesayangan ini dia ada kelompok mamalia. Ini kelompok mamalia ini adalah hewan menyusui, contohnya kelinci, hamster, kucing, anjing, dan sebagainya. Kemudian ada kelompok unggas atau aves. Ini adalah hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap, biasanya burung ya, burung itu juga banyak dijadikan ternak kesayangan. Kemudian ada Pisces atau golongan ikan, dan ini biasanya disebut ikan hias. Dan yang terakhir itu adalah kelompok reptilia atau binatang melata seperti iguana. Nah, di sebelah sudah ada buat contohnya. Ini kelinci, ada burung, ada ikan, kemudian ada iguana. Oke. Ada yang punya ternak kesayangan tidak di rumah? Kira-kira ternak kesayangan apa sih yang kamu punya? Apakah dia kelompok mamalia, unggas, Pisces, atau reptil? Oke, nah kamu sudah paham ya jenis-jenisnya ya? Kita lanjutkan. Setiap ternak kesayangan memiliki karakteristik tersendiri atau ciri-ciri tersendiri. Nah, kita bahas mulai dari kelinci. Kelinci itu adalah ternak multiguna. Kemudian dia termasuk golongan atau kelompok herbivora atau pemakan tumbuhan. Dia memiliki telinga yang panjang. Kemudian bulunya itu beraneka warna. Dan untuk kelinci ini sendiri yang membuat orang tertarik untuk memperoleh atau mendapatkan ingin membudidayakan kelinci ini adalah bulunya ya nak. Kemudian bersifat nokturnal atau dia hewan yang tidur pada siang hari, kebanyakan tidur pada siang hari dan berkegiatan pada malam hari. Nah, kelinci ini memiliki 2 gigi seri di bagian depan, sehingga gigi serinya itu juga membuat dia unik ya. Oke, paham ya karakteristik kelinci ya? Kemudian selanjutnya itu adalah hamster. Nah, hamster ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu hamstern, yang berarti menimbun. Hamster ini merupakan hewan kecil yang masuk dalam kelompok hewan pengerat. Nah, di Indonesia sendiri ada banyak jenis hamster yang dipelihara, seperti hamster Syrian, Camel, Winter White, Roborovski, dan Chinese. Ini ada gambarnya di sebelah. Jadi, banyak orang yang menganggap atau yang tidak suka pada hamster. Kenapa? Karena mereka merasa hamster itu dia seperti tikus. Memang
tadi seperti Ibu sudah jelaskan, hamster itu termasuk dalam golongan atau jenis hewan pengerat. Jadi dia nggak jauh-jauh beda sih. Ini apa sih namanya, bentuknya seperti tikus, tapi dia bukan tikus ya nak. Nah, hamster ini banyak dia dijadikan ternak kesayangan, dan untuk di luar negeri sendiri, bahkan di Indonesia, hamster ini dia sering dijadikan sebagai hewan laboratorium atau percobaan. Karakteristiknya itu sendiri, dia bertubuh kecil, kemudian dia termasuk jenis omnivora atau pemakan segalanya, badannya gemuk, kemudian ekornya pendek, dia juga termasuk hewan nokturnal ya nak, kemudian bulunya tebal, dan sama seperti kelinci tadi, sebenarnya hamster ini juga yang membuat orang banyak tertarik untuk membudidayakannya adalah bulunya. Nah, paham ya sampai di sini mengenai hamster? Kemudian yang selanjutnya itu adalah jenis kucing. Nah, kucing ini sendiri adalah merupakan jenis ternak kesayangan yang paling banyak dibudidayakan. Dia termasuk jenis mamalia, kemudian matanya tajam, memiliki gigi dan cakar yang tajam, kemudian hidungnya berwarna pink atau hitam kecoklatan, dan yang membuat orang membudidayakan kucing ini adalah bulunya yang menarik. Nah, untuk kucing ini sendiri juga jenisnya banyak ya nak. Ada kucing Anggora, ada kucing Persia. Ini biasanya jenis kucing yang harganya mahal ya, kucing Anggora atau kucing Persia. Dan kalau kamu sendiri atau kita sendiri yang kita budidayakan di rumah itu kemungkinan besar adalah kucing kampung ya. Tapi kucing kampung itu bukan jadi kalah menarik dari jenis-jenis kucing ini. Kemudian dia kucing itu sendiri merupakan ternak kesayangan yang paling mudah dibudidayakan. Jadi dia tidak membutuhkan waktu yang banyak, tidak membutuhkan pakan yang macam-macam ya. Selanjutnya itu adalah burung merpati. Nah, burung merpati ini merupakan burung yang dijadikan ternak kesayangan karena memiliki warna-warna yang bagus. Kemudian dia termasuk jenis herbivora, paruhnya itu tipis dan agak bengkok. Dan untuk jenisnya itu sendiri, jadi sebenarnya burung merpati ini dia ada juga berjenis-jenis ya nak. Dimulai dari jenis merpati hias, kemudian merpati pos, kemudian merpati balap, dan merpati pedaging. Jadi masing-masing merpati hias, merpati pos, merpati balap, merpati pedaging, ini dia semua memiliki warna-warna menarik, warna-warna tersendiri yang membuat dia berbeda dengan jenis merpati lainnya. Ada yang punya merpati di rumah? Oke, nanti coba kamu perhatikan ciri-cirinya, apakah sama dengan yang kita pelajari hari ini. Kemudian ada burung kicauan. Nah, tidak sedikit orang yang menjadikan burung itu sebagai ternak kesayangan di rumahnya. Kenapa? Karena warnanya menarik, kemudian ada burung yang memiliki suara bagus juga. Nah, untuk ciri-cirinya bisa, yang pertama kali itu adalah dia memiliki warna yang cerah dan indah. Kemudian pejantannya itu hidup berkelompok, jantannya lebih agresif. Kemudian dia memiliki alat pernapasan tambahan. Dan tadi seperti yang sudah Ibu bilang, ada beberapa jenis burung ini yang memiliki suara yang indah. Nah, contohnya atau jenis-jenis burung kicauan itu sendiri ada murai batu, kemudian ada kicau kacer, ada lovebird, burung jalak, cucak hijau, kemudian ada burung beo, dan ada burung anis. Itu dia. Selanjutnya adalah ayam. Nah, mungkin kamu bertanya, kenapa ya ayam itu masuk ke dalam jenis ternak kesayangan? Nah, sama seperti kembali ke pengertiannya tadi. Tadi dikatakan bahwasanya ternak kesayangan itu adalah ternak yang dibudidayakan karena dia memiliki salah satunya itu adalah keunikan. Nah, ayam itu juga ada yang memiliki keunikan.
Nah, untuk ciri-cirinya itu sendiri, dia jantan lebih besar daripada betina, jantan memiliki jalu, ekor yang panjang dan jengger yang besar, kemudian bersifat adaptif, dan dia juga termasuk jenis ternak multiguna. Nah, di rumah kamu mungkin ada yang membudidayakan ayam. Apakah ayam itu termasuk ternak kesayangan di rumah kamu atau dia hanya kamu gunakan sebagai ternak multiguna, misalnya petelur kah atau pedaging kah? Nah, di sini yang kita bicarakan itu adalah jenis dari ayam-ayam hias. Nah, contohnya itu ini ada ayam serama, kemudian ada ayam mutiara hitam, ada ayam kapas, dan masih banyak jenis ayam hias yang lainnya. Nah, itu dia untuk jenis dan karakteristik dari ternak kesayangan ya, Nak. Sampai di sini sudah bisakah kamu sebutkan jenis dan masing-masing karakteristik dari ternak kesayangan? Ibu harap sudah bisa, karena Ibu tahu anak-anak Ibu itu semuanya adalah anak-anak yang memang tertarik dengan ternak kesayangan. Ya, saya tahu ya. Walaupun misalnya di rumah kamu ternak kesayangan yang kita sebutkan sekarang itu tidak ada, tapi Ibu berharap setelah kita mempelajari ini kamu jadi tahu bahwasanya itu namanya ternak kesayangan ya. Oke, untuk tugasnya Ibu kasih 5 soal, semuanya dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan dikerjakan di rumah dan tetap semangat belajar. Sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan tetap berada di rumah, jaga jarak, dan apabila kamu terpaksa keluar rumah, gunakanlah masker. Terima kasih, selamat pagi.